Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari relasi dan fungsi. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat menentukan macam-macam bentuk penyajian dari fungsi, bentuk dari notasi fungsi, dan perbedaan antara relasi, fungsi, dan korespondensi. Untuk itu, semangat belajar dan jangan lupa untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dan mengisi absensi pada e-learning. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan alat tulisnya. Terima kasih. Langsung saja ke pembahasan pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas lanjutan materi. Nah, yang akan lebih menekankan kepada fungsi. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas kalau definisi dari fungsi adalah suatu relasi khusus yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A tepat satu saja pada anggota himpunan B. Nah, seperti yang telah Ibu tuliskan di sini, bahwa fungsi dapat disajikan ke dalam 5 bentuk. 5 bentuk diantaranya ada himpunan pasangan berurutan, kemudian ada diagram panah, kemudian ada persamaan fungsi, dan bisa juga disajikan dalam bentuk tabel, dan bisa juga disajikan dalam bentuk grafik. Di sini grafiknya itu adalah grafik kartesius. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana penyajian dari kelima bentuk fungsi ini, kita akan contohkan di sini misalkan diketahui fungsi dari himpunan P dan Q. Nah, himpunan P terdiri dari anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan himpunan Q yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Memiliki fungsi sebagai 2 kali dari. Nah, lalu bagaimana cara penyajian dalam himpunan pasangan berurutan? Yakni cara yang pertama untuk disajikan ke dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, dituliskan di sini F kecil melambangkan fungsi, kemudian sama dengan kurung kurawal. Nah, ini jangan lupa setiap pasangan berurutan sama seperti relasi, kurung kurawalnya itu jangan lupa ditaruh di depan dan di ujung. Selanjutnya kita akan urutkan dari anggota himpunan yang pertama, yaitu anggota himpunan P. Karena nama dari fungsi tersebut adalah 2 kali dari, nah untuk yang pertama itu anggotanya ada 2. Karena kan 2 kali dari. Nah, dari himpunan yang keduanya itu ada 1. 1 dikali 2 kan sama dengan 2. Nah, selanjutnya angka berapa lagi? Kita lihat di himpunan P itu ada angka 4. Kenapa angka 4? Karena angka 4 itu memungkinkan sama seperti dari nama fungsi tersebut, yaitu 2 kali dari. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Begitu juga dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian ada 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan yang terakhir itu ada 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, sampai sini sudah habis bahwa semuanya itu 2 kali dari. Nah, untuk angka 3, 5, 9 itu tidak dimasukkan karena tidak bisa dikalikan dari anggota himpunan Q. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, cara yang kedua itu ada diagram panah. Nah, bagaimana sih Bu untuk menyajikan diagram panah? Masih sama seperti waktu relasi, itu disajikan himpunan P dan himpunan Q, lalu kita masukkan semua anggota himpunan P dan Q, kemudian kita hubungkan dengan anak panah. Nah, dihubungkan dengan anak panah ini bagaimana Bu? Kenapa tidak semua? Karena kita balik lagi ke fungsi ini memiliki nama 2 kali dari. Nah, yang bisa dikalikan dari himpunan Q yaitu 1. 1 dikali 2 sama dengan 2, berarti angka 2 kita hubungkan dengan 1. Kemudian di himpunan Q itu ada 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6, maka kita hubungkan juga dengan 6. Kemudian 4 dikali 2
2, 8. Maka angka 8 kita hubungkan dengan angka 4. Selanjutnya 5. 5 dikali 2 juga hasilnya 10. Maka bentuk dari diagram panah pada fungsi P dan Q tersebut bentuknya seperti ini. Nah, untuk bentuk yang ketiga, cara penyajian dari fungsi itu ada persamaan fungsi. Nah, bagaimana bentuk penyajian dari persamaan fungsi? Seperti yang telah kita dapatkan pada cara yang pertama, itu kita mendapatkan pola dari himpunan pasangan berurutan dari himpunan 2 kali dari yang relasi himpunan P dan Q tadi. Nah, kita dapatkan 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, dan 10,5. Nah, setelah selesai kita mendapatkan pola ini, kemudian kita akan tuliskan di sini. Nah, kita ibaratkan misalkan ini X, kemudian 1 itu Y, maka karena namanya 2 kali dari, kita lihat kodomainnya kan 1. 2 kali 1 sama dengan 2 kan? Hasilnya di sini. Jadi kita tulis 2 kali 1,1. Jadi X-nya saja yang kita kalikan 2 karena nama dari fungsi tersebut 2 kali dari. Kemudian untuk 4,2, X-nya 4, Y-nya 2. Karena balik lagi kita ingatkan bahwa fungsi tersebut namanya 2 kali dari, maka domainnya dikali 2. 2 kali 2, 2 di sini adalah kodomainnya. Begitu pula dengan 2 kali 3, kodomainnya 3, 2 kali 4, 4, 2 kali 5,5. Nah, di sininya sama, 8, 10, 6, 4, 2 didapatkan dari hasil pola dari himpunan pasangan berurutan. Nah, maka setelah kita jabarkan seperti ini, kemudian kita dapatkan fungsi persamaannya, persamaan fungsi atau rumus persamaan fungsinya, yakni fx kita tuliskan seperti ini. Untuk rumusnya adalah setengah x atau y sama dengan setengah x. Nah, bagaimana bisa begini? Kita buktikan ya kalau fx-nya tadi itu sama dengan 1. Atau kita lihat 4 kan? Jadi fx-nya itu setengah kali 4 sama dengan 2. Hasilnya juga 2 di kodomainnya. Seperti itu. Oke, setelah persamaan fungsi, kemudian kita beralih ke cara yang keempat, yaitu menggunakan penyajian tabel. Nah, maka kita bagi tabel di sini menjadi 2, yaitu ada X dan ada fx. Ini adalah kodomainnya. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Atau yang kita sebut dengan yang Y-nya. Kemudian untuk yang X-nya kita punya 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka beginilah hasil dari penyajian dalam bentuk tabel. Kemudian cara penyajian yang terakhir yaitu dalam bentuk diagram kartesius. Nah, seperti ini. Misalkan tadi kita punya dalam himpunan pasangan berurutan itu X-nya 2. Maka kita tulis titiknya di 2 dan kita sejajarkan Y-nya di 1 karena 2,1 untuk yang pertama. Kemudian sama untuk yang kedua, kita punya X-nya 4, Y-nya 2. Kemudian kita tulis titik koordinatnya pada 4, X, dan 2Y. Selanjutnya sama seperti 6, kita punya X-nya 6, kemudian Y-nya 3, maka kita tulis titiknya di sini, di 6X dan 3Y. Begitu pula dengan 8X dan 4Y, dan yang terakhir yaitu 10X dan 5Y. Maka grafik kartesius yang terlihat pada fungsi tersebut itu akan semakin menaik. Seperti ini bentuknya. Nah, selanjutnya kita akan ubah. Misalkan yang diketahui itu nilai dari F5 dan F3. Maka bagaimana cara
Nah, kita jawab di sini. Kita tuliskan notasi dari fungsi, yaitu fx sama dengan ax plus b. Kita tuliskan notasinya, dan untuk x kita ganti menjadi yang diketahui. Untuk yang pertama itu ada f5 sama dengan 17. Jadi x-nya kita ganti sama dengan 5, kemudian a-nya tetap, x-nya diganti 5 plus b-nya itu tetap. Kemudian kita masukkan hasil dari f5 yakni 17. Kemudian kita tulis di sini 17. Kemudian hasil dari A dikali 5 itu 5A plus B. Kemudian yang diketahui yang kedua adalah F3. F3 sama dengan 11. Nah, kita tulis juga sama seperti F5. F3 kita tulis, X diganti dengan 3. Kemudian A, X-nya diganti dengan 3 juga. A dikali 3 ditambah B atau plus B. Nah, tulis di bawahnya itu hasil dari F3 yang diketahui dari soal, yakni 11. Nah, 11 kita tulis di sini. Kemudian A dikali 3 sama dengan 3A plus B. Kemudian kita sudah dapat persamaan dari 5A plus B sama dengan 17 dan 3A plus B sama dengan 11. Atau bisa kita tulis langsung 17 sama dengan 5A plus B dan 11 sama dengan 3A plus B. Nah, di sini itu ada cara pengurangannya dengan menggunakan eliminasi, maka kita akan hilangkan yang sama. Karena di sini kan kalau misalkan konstantanya 1 atau variabel di sininya 1 itu tidak usah ditulis. Jadi kan 1B dikurangi 1B itu B-nya habis. Maka tinggal sisa yang A. 5A dikurangi 3A sama dengan 2A. Kemudian 17 dikurangi 11 sama dengan 6. Nah, kemudian A-nya bisa kita majukan ke depan. A sama dengan 6 dibagi 2. Hasilnya 3. Maka A sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan A-nya yang telah kita dapatkan, yaitu 3, ke salah satu persamaan, yaitu 11 sama dengan 3A plus B. 11 3A plus B kita tulis di sini. Kemudian untuk A, karena sudah diketahui A-nya 3, maka kita tuliskan 3 di sini. 3 dikali 3 plus B, karena kita mencari B-nya. Kemudian kita jumlahkan 3 kali 3 sama dengan 9. Kita tulis di sini 9 plus B, kita turunkan plus B. Kemudian B-nya bisa pindah ruas ke depan. B-nya pindah ruas ke depan. Kemudian 11 pindah ke belakang. Dikurangi 9 sama dengan 2. Nah, maka notasinya AX plus B sama dengan 3X plus 2. Terima kasih kepada yang sudah menyimak video pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan. Dan jika ada materi yang belum difahami atau masih bingung, silahkan untuk bertanya di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.